Baik, al-qaidah ats-tsalitsah. Kaidah yang ketiga. Dasar pengetahuan yang ketiga. Yang dengan mengetahui ini kita bisa menjauhkan diri kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna nabiyya dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum man ya'budul malaikah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang-orang yang berbeda-beda dalam kesyirikannya dalam beribadah. Jadi kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu macam-macam. Bentuknya macam-macam. Di sini dikatakan minhum man ya'budul malaikah. Ada di antara mereka yang menyembah siapa? Malaikat. Coba lihat, siapa yang ragu terhadap kemuliaan para malaikat? Malaikat mulia, sangat mulia. Bal ibadun mukramun. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat tersebut adalah hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Tapi ternyata tetap tidak boleh kita sembah. Ibadah ini hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berikan kepada yang lain. Hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat murka ketika hak istimewa tersebut kita berikan kepada yang lainnya. Wa minhum man ya'budul anbiya was salihin. Ada di antara mereka yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Walaupun yang disembah tersebut benar-benar saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak boleh disembah. Tetap tidak boleh diibadahi. Ibadah di sini ya jangan kita hanya berpikir bahwa ibadah itu salat saja. Ingat bahwa mengajukan permintaan atau doa itu adalah ibadah. Ketika kita meminta kepada malaikat, ketika kita minta kepada jin, ketika kita minta kepada para nabi, itu bentuk peribadatan. Itu bentuk kita menyembah mereka. Maka jangan sampai kita lakukan itu. Orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman dahulu, ada yang menyembah malaikatnya, ada yang menyembah para nabi, orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjara wal ashjar. Ada di antara mereka yang menyembah batu dan menyembah pohon. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Ada di antara mereka yang menyembah matahari dan menyembah bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya, tidak membedakan mereka sama sekali. Walaupun yang mereka sembah berbeda-beda. Tapi dianggap sama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diperangi semuanya oleh beliau. Wad dalilu, apa dalilnya? Apa dalil bahwa yang mereka sembah itu berbeda-beda? Apa dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak membedakan mereka sama sekali? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah." Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi kesyirikan, sehingga tidak ada lagi fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kesyirikan. Kesyirikan ini macam-macam. Tapi Allah katakan perangi semua kesyirikan sehingga kesyirikan itu hilang. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama menjadi milik Allah saja. Sehingga umat manusia hanya beribadah kepada Allah saja, tidak melakukan kesyirikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk memerangi mereka semuanya, apapun bentuk kesyirikannya.
tanpa membedakan. Wa dalilus syamsi wal qamar qauluhu ta'ala. Dalil bahwa mereka ada yang menyembah matahari dan bulan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang dan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan juga jangan sujud kepada bulan. Ayat ini menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Mana petunjuknya? Petunjuknya adalah adanya larangan. Sesuatu yang tidak terjadi, untuk apa dilarang? Tidak ada di sini misalnya tidak ada yang ngantuk ya. Kalau ada yang ngantuk, kalau tidak ada yang ngantuk, kemudian saya katakan jangan ngantuk. Tidak pas. Kalau ada yang ngantuk, kita katakan jangan ngantuk, pas. Ini juga demikian. Tidak pantas perkataan ini dikatakan la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan. Kalau tidak ada yang melakukan seperti itu, maka menjadi tidak pantas, tidak pas perkataan ini. Sehingga ini menunjukkan bahwa di zaman dahulu ada yang menyembah matahari dan juga ada yang menyembah bulan. Wa dalilul malaikah. Dalil yang menunjukkan bahwa di antara yang mereka sembah adalah para malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba." Wa la ya'murakum di sini disebutkan di dalam terjemahnya, dan dia Nabi Muhammad. Sebenarnya ini tidak khusus untuk Nabi Muhammad, karena ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang semua nabi. Maka nabi basyarin ayyutiyahullahu kitaba wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Dan itu menjelaskan tentang semua nabi ya. Siapapun yang diberikan kenabian. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Dan siapapun yang diberikan kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan nabi sebagai sesembahan-sesembahan. Ini arti dari ayat ini ya. Tidak ada seorang nabi pun yang memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ada di antara mereka yang menyembah malaikat. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala membantah perbuatan mereka. Tidak ada satu nabi pun yang memerintahkan kalian menyembah malaikat. Berarti ada yang menyembah malaikat. Baik. Wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dalil bahwa ada di antara kaum musyrikin yang menyembah para nabi adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, anaknya Maryam, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia agar kalian menyembah Isa wa ummi, dan menyembah ibuku, ilahaini min dunillah, sebagai dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala." Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang ketika itu yang menyembah Nabi Isa, dan ada yang menyembah ibunya Nabi Isa. Qala subhanak, Nabi Isa menjawab, "Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqul ma laysa li bihaq." Aku tidak berhak mengatakan
apa yang tidak pantas aku katakan. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Apabila aku telah mengatakan hal tersebut, engkau tentunya tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada dalam hatiku dan aku tidak tahu apa yang ada dalam diri engkau. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguh engkau adalah zat yang maha mengetahui segala yang gaib. Wa dalilus salihin. Dalil bahwa di antara kaum musyrikin ada yang menyembah orang-orang yang saleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu berlomba-lomba untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka takut terhadap siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW itu menyembah orang-orang yang saleh, meminta-minta kepada mayit-mayit daripada orang-orang yang saleh tersebut. Allah katakan, orang-orang yang kalian sembah itu, mereka itu berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalian menyembah mereka? Orang-orang yang kalian sembah itu mengharapkan rahmatku, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalian sembah mereka? Orang-orang yang kalian sembah tersebut takut kepada azabku, azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalian menyembah kepada mereka? Harusnya kalian itu menyembahku langsung, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari ayat ini. Ayat ini mengingkari perbuatan orang-orang musyrikin di zaman itu yang menyembah orang-orang yang saleh. Allah katakan, orang-orang saleh yang kalian sembah itu mereka berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepadaku. Mereka takut azabku, mereka ingin rahmatku. Kenapa kalian sembah mereka? Kenapa kalian sembah mereka? Kenapa kalian beribadah kepada mereka? Harusnya yang kalian ibadahi adalah aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, wa dalilul ahjari wal asjar. Dalil yang menunjukkan bahwa di antara mereka ada yang menyembah batu-batu dan ada yang menyembah pohon-pohon sebagaimana orang-orang musyrikin di zaman ini. Ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah pepohonan. Dalilnya adalah afara'aitumul lata wal uzza wa manat ats-tsalitsata al-ukhra. Tidakkah kalian melihat berhala, bukan berhala ini, Al-Lat, ya. Ini adalah pepohonan. Al-Lat adalah pepohonan. Kalau ada kata yang menunjukkan berhala Lata, berhala Uzza dan berhala Manah, itu yang dimaksud dengan berhala di situ adalah sesembahan selain Allah. Yang hakiki, yang sebenarnya Al-Lat adalah pepohonan. Pepohonan yang mereka sembah. Ada pepohonan yang mereka keramatkan. Kemudian mereka mengajukan permintaan-permintaan di pohon tersebut. Wal Uzza, sedangkan Uzza di sini adalah bebatuan, batu besar yang mereka sembah. Wa Manat, Manat ini berhala. Kalau Manat ini memang bentuk ya berhala. Jadi di sini ada pohon yang mereka keramatkan, di sini ada batu yang besar yang mereka keramatkan, di sini ada patung yang mereka keramatkan. Kalau kita kembali kepada tafsir, ya, maka para ulama menjelaskan hal ini. Al-Lat itu pohon yang mereka keramatkan, Uzza itu bentuknya batu yang sangat besar yang mereka keramatkan, Manat bentuknya adalah patung. Wa hadits Abi Waqid Al-Laitsi, dalilnya juga adalah hadis dari riwayat Abu Waqid Al-Laitsi, qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa 'ahdin bi kufrin. Kami pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke daerah Hunain.
Ketika itu kami baru saja masuk Islam, baru saja meninggalkan kekufuran. Walil musyrikina sidrah ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Ketika itu kaum musyrikin punya pohon sidr. Pohon sidr tersebut pohon sidr yang besar sekali dan mereka keramatkan. Tahu pohon sidr ya? Tahu pohon sidr? Pohon sidr yang ada duri-durinya, yang biasanya digunakan ketika seseorang terkena sihir atau terkena ain. Ya, daun-daunnya diambil, kemudian ditumbuk, kemudian dicampurkan di airnya untuk mandi. Itu pohon sidr. Daun bidara. Daun bidara. Ya, pohon bidara. Jadi ketika itu kaum musyrikin punya pohon bidara yang sangat besar, mereka i'tikaf. I'tikaf maksudnya itu duduk di bawahnya lama. Makanya kalau kita i'tikaf di masjid maksudnya adalah duduk di masjid lama untuk beribadah. Ini mereka duduk lama di bawah pohon bidara. Mereka beribadah di sana. Wa yanutuna biha aslihatahum. Dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka ke pohon itu untuk mendapatkan apa? Keberkahan. Senjata-senjatanya digantungkan di pohon itu sehingga senjata itu menjadi berkah. Kekuatannya menjadi lebih. Kalau digunakan untuk perang selalu menang. Tujuannya seperti itu. Di zaman ini juga ada yang seperti ini. Inilah keadaan orang-orang musyrikin di zaman itu. Yuqalu laha dzatu anwat. Pohon bidara tersebut disebut oleh mereka sebagai dzatu anwat karena pohon tersebut ada banyak sesuatu yang digantungkan di pohon. Anwat itu sesuatu yang digantungkan dalam jumlah banyak. Makanya pohon tersebut mereka sebut sebagai dzatu anwat, sesuatu yang dijadikan sebagai gantungan banyak benda. Famararna bisidrah, maka kami pun berjalan melewati pohon sidr yang lain. Faqulna ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan kepada kami pohon sidr yang seperti orang-orang musyrikin itu, sehingga kami bisa menggantungkan senjata-senjata kami. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanallah, itulah sunnah, itulah sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Itulah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Dan kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Sunnatan bisunnah. Kata beliau, apa yang mereka lakukan akan kalian lakukan. Tapi ketika itu Rasulullah SAW sudah mengingkarinya. Ya. Tapi ini menunjukkan ya bahwa Rasulullah SAW mengabarkan tentang sesuatu yang gaib. Nanti kalian akan seperti mereka. Akan ada di antara kalian yang menyembah pohon, meminta keberkahan kepada pohon, i'tikaf di pohon, ya. Baik. Ini menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang menyembah pohon. Dan mereka semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai kita seperti mereka. Dan jangan bingung ketika dikatakan orang-orang musyrikin ketika itu kan menyembah berhala, beda dengan kita. Kalau ada orang mengatakan demikian, kita katakan tidak. Memang ada yang menyembah berhala, tapi juga ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah orang-orang soleh. Kesyirikan mereka itu berbeda-beda. Tapi Rasulullah samakan, Rasulullah perangi semuanya. Baik.